perlu diketahui Bapak Ibu, perlu diketahui nih Bapak Ibu, untuk lolos ke tahap ini itu bukanlah suatu hal yang mudah ya, karena diawali dengan 1.500 peserta yang mendaftar ke kegiatan ini, itu disortir lagi kembali menjadi 500 peserta di tahap weekly conference. Proses seleksinya juga itu sangat ketat ya Bapak Ibu, dengan saling bersaing gitu di setiap pesertanya, yang bertujuan untuk mendapatkan sertifikat di tahap weekly conference. Kemudian setelah 500 peserta yang mendapatkan sertifikat, itu disortir kembali Bapak Ibu menjadi 200 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap intensif learning. Maka dari itu Bapak Ibu harus semangat ya dengan capaian Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tidak meninggalkan keselamatan ini ya. Mungkin sedikit menjelaskan Bapak Ibu di untuk teknis di tahap intensif learning ini dengan rincian minggu satu itu pada malam hari pada minggu yang akan berfokus kepada review satu persatu RPU Bapak Ibu. Dan di minggu kedua sampai minggu kelima, yaitu kita akan berfokus untuk mencapai target LKQ-nya Bapak Ibu dengan metode paparan materi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ditambah kita akan ada monitoring juga nih, yaitu monitoring yang akan disediakan di LMS dan untuk panduannya nanti saya share kembali di untuk minggu terakhir yaitu minggu ke-6, yaitu kita akan melaksanakan Zoom gabungan yang akan dipartisipasi oleh grup e-commerce, packaging, manajemen keuangan, dan juga branding. Jadi itu semua grup disatukan Bapak Ibu. Itu oke, untuk teknisnya semoga Bapak Ibu sudah ada gambaran ya untuk kedepannya. Jadi intensif ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 minggu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terlebih lagi untuk narasumber kita sudah ready juga nih dan udah juga dan siap memandu untuk pelaksanaan intensif ini. Maka dari itu, waktu dan juga Zoom ini saya persilakan kepada Pak Muhammad Rizaldi. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Kang Mukta yang telah membuka pada acara hari ini. Izin saya mengisi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah alhamdulillah, sehat. alhamdulillah ya semuanya dalam Waalaikumsalam. sehat di Terima kasih. tempat-tempat Bapak Ibu semuanya gitu ya. Malam-malam ini kita belajar lagi, kita sama-sama perdalam lagi nih Bapak Ibu semuanya, kita belajar tentang branding. Ya mungkin sebelumnya kemarin juga mohon maaf Bapak Ibu ya, sempat ada saya ada beberapa kali digantikan sama rekan saya. Insya Allah buat kedepannya kita akan ketemu lagi nih sama saya nih untuk kita akan membahas tentang branding lebih dalam karena udah masuk ke intensif ini nih tadi kita akan dikata-kata Kang Mukta bahwa Bapak Ibu adalah Bapak Ibu terpilih untuk selanjutnya dimasuki ke tahap coaching dan juga lebih ke intensif tetap terhadap branding. Makanya kemarin kan dari Kemenkop juga memberikan RPU ya, rencana pengembangan usaha. Jadi kita perlu tahu nih ekspektasi Bapak Ibu semua ini tuh mau sampai mana nih kita untuk developing branding dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu harapkan gitu ya. Insya Allah ke depannya selama beberapa minggu ke depan ini kita akan sama-sama untuk membahas lebih dalam dan juga menguliti nih kebutuhan dan tujuan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi satu-satu tadi kan udah kita absennya di grup ya. Yang pertama dari Ibu siapa, yang pertama, yang kedua Bapak siapa, dan terus selanjutnya itu diupayakan untuk kita sama-sama menelaah lagi kira-kira brandingnya ini mau sampai tahap mana. Kemarin kan udah saya coba review-review juga. Oh ada yang misalnya mau packaging, oh ternyata ada yang mau bikin website, aktivasi website.
banyak nih kebutuhannya beda-beda, tapi nanti akan saya coba compile, akan saya coba ringkas lagi dari kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Jadi pokoknya semangat terus beberapa minggu ke depan kita belajar, bukan hanya mungkin nanti di webinar saja, bukan hanya saat bukan hanya saat sedang VCon ini saja, tapi juga mungkin nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol di grup tentang kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi pokoknya semangat terus untuk beberapa minggu ke depan. Setelah kita belajar, sama-sama belajar branding, semoga bisnis kita tumbuh bersama-sama semuanya Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin izin saya langsung share screen aja ya. Kita masuk ke pemaparan materi terlebih dahulu pada hari ini. Oke, bentar ya, saya coba share. Baik, apakah sudah ada? Udah Screen-nya udah ada ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, kita masuk bismillah ke branding intensive class ya. Di mana sekarang adalah week 1. Nah, ini adalah para peserta, Bapak Ibu yang lolos. Saya coba rangkum nih jadi beberapa kategori. Mulai dari ada kuliner, ada ZYA Snack, Zia Snack, ada cemilan Kie, Matane Snack, keolahan Ikok, Iran Snack and Cookies, terus di kerajinan ada Nixuta ID, Inares Official, Biatin, Raf Akrilik, ada Beauty and Fashion, Puspita Eyelashes, DZ Fashion Art by Rumah Jahit DZ, dan juga UMKM Harmoni. Mungkin ada yang belum kemasuk nggak Bapak Ibu di sini? Kalau misalnya ada yang belum kemasuk, nanti saya coba masukkan lagi ya, diinputkan lagi. Halo, iya Pak. Ini mau koreksi. Oh iya, gimana Pak? Ya, UMKM Harmoni itu masuk kerajinan Pak. Oh kerajinan ya? Oke siap. Iya. Nanti saya sambil koreksi lagi Pak ya. Makasih ya Pak Oh Arset iya ya. Pak. Iya Pak. Oke baik. Ya, Oke, makasih Pak. kita lanjut lagi ya. Nah, oke, next kita apa aja sih yang akan mungkin akan saya ringkas saja untuk pembahasan pada kali ini gitu. Kita membahas tentang metrik pengukuran branding lagi. Jadi tujuan kita nge-branding ini tuh sebenarnya untuk apa gini kan? Kita kan harus segala mengetahui ya setiap apa yang ingin kita lakukan kayak Bapak Ibu belajar di kelas ini pun harapannya tentu ada harapan yang ingin dicapai gitu. Sama pun tetap terhadap branding ini sendiri gitu. Kita ngomongin jangkauan, ada pengakuan merek, ada ingatan merek, ada keterlibatan, ada sentimen merek, ada share of voice gitu. Karena kalau ngomongin branding itu sangat-sangat luas Bapak Ibu semuanya ya, dan tidak mungkin istilah-istilah itu tidak mungkin branding kita kalau misalnya harapannya adalah semua orang bisa mengetahui itu memerlukan sepak terjang yang sangat-sangat panjang dan juga mungkin bisa dikatakan biaya yang panjang. Nah, ini saya mungkin ada salah satu contoh untuk Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa sambil nanti coba Bapak Ibu di chat atau kalau misalnya mau ada yang on mic juga boleh ya. Ini saya akan ada satu contoh terhadap branding nih. Nah, saya ada salah satu 3 contoh dari brand yang mungkin apakah dari 3 brand ini Bapak Ibu semua ada yang Bapak Ibu ketahui. Ada namanya Ventela, ada yang namanya Met Coco, ada yang nama Kara. Kira-kira Bapak Ibu familiar nggak sih dengan brand-brand ini gitu? Mungkin akan ada aja yang familiar ataupun ada juga yang nggak tahu nih ini sebenarnya brand-brand apa ya gitu. Kok saya baru lihat ya brand-brand ini tuh gitu. Padahal 3 dari brand ini tuh adalah brand-brand yang cukup terkenal di segmentasinya itu sendiri. Misalnya, nih saya coba kasih tahu ya 3 brand ini tuh apa aja sih gitu. Nah, yang pertama yang Ventela ini. Ventela ini adalah brand sepatu Bapak Ibu semuanya. Brand sepatu mungkin anak-anak muda kalau misalnya yang dari luar negeri itu ada Converse, di Indonesia tuh kita punya Ventela nih yang lagi lumayan cukup naik daun banget di kalangan anak-anak muda. Ataupun juga ada Med Coco. Ini adalah minuman kesegaran yang punya pun salah satu artis Instagram. Dia menjual minuman dengan memanfaatkan inovasi dari kelapa yang jadi minuman kesegaran yang cukup hits juga gitu. Dan dia cara penjualnya di mall-mall dan juga
berjual juga untuk media sosialnya juga. Lalu yang ketiga ada modern ethnic fashion Damakara official. Damakara ini jenis pakaian, tapi dia tetap menggunakan motif-motif seperti batik yang juga dikolaborasikan dengan adanya pemanfaatan isu-isu sosial dan juga pemberdayaan kepada teman-teman disabilitas. Nah, ini Damakara. Mungkin dari tiga ini Bapak Ibu semua mungkin ada yang tahu ya, mungkin ada yang tahu. Tapi mungkin juga ada yang asing banget. Ini tuh merek-merek apa ya kok saya nggak tahu ya Bapak Ibu? Kok saya nggak tahu ya Kang Aldi ya? Ini tuh merek apa ya sebenarnya? Nah itu tadi Bapak Ibu semuanya ngomongin tentang branding, kita pasti tidak bisa untuk ingin merek kita itu diketahui oleh semua kalangan, oleh semua orang. Mungkin kalau kita ngomongin sepatu juga ada yang tahu, ada yang tidak tentang sepatu. Tapi kalau mungkin anak-anak sepatu, anak-anak muda yang mengikuti tren-tren sepatu gitu, pasti pada tahu nih Ventela ini apa. Makanya segmentasinya ini orang-orang yang menyukai sepatu nih ataupun orang-orang yang butuh sepatu anak-anak muda terutama. Mungkin kalau orang tua mungkin lebih segmennya ke merek apa nih? Apakah Bata, apakah ya merek-merek sepatu-sepatu kulit lainnya gitu yang lebih tertariknya. Atau kalau misalnya ngomongin minuman, kayak Met Koko ini kayaknya udah nggak ikut zaman lagi nih sama kalau misalnya segmentasinya terlalu anak-anak muda banget. Mungkin kalau yang zaman-zaman anak apa atau anak kecil lainnya mungkin beda lagi anak-anak kecil pun kayaknya nggak tahu nih mereknya ini apa. Sama juga seperti Damakara juga tidak mungkin tidak semua orang mengetahui tapi beberapa dan itu mereka akan mengetahui gitu ketika mencari pakaian etnik modern, pakaian oh ini mereka tahu Damakara nih ada salah satu brand yang dari produknya pun bagus, dari konsep visinya juga bagus gitu. Nah, inilah makanya kenapa branding ini tuh kita kita harus udah mulai terbayang nih limitasian kita itu mau kemana gitu ya. Nah, tadi yang pertama pengukurannya adalah kita ngomongin tentang jangkauan, di mana mengukur seberapa banyak orang yang telah terkena pesan branding Anda. Ini bisa diukur melalui metrik seperti jumlah tayangan iklan, jumlah pengikut di media sosial, atau jumlah pembaca artikel. Nah, tadi itu kita ngomongin tentang segmentasi, balik lagi kita ngomongin tentang demografinya. Demografinya ini usianya kira-kira berapa tahun ya, geografinya gimana, behaviornya, apakah ini makanannya dia suka belanjanya setiap bulan kah atau misalnya setiap minggu kah, terus juga ada value based, teknografik, psikografik, life cycle stage, yang dimana ya kita harus melakukan segmentasi market ini Bapak Ibu, kita tidak bisa menjangkau semua orang. Nah yang kedua pengakuan merek nih, menarik juga, di mana menilai sejauh mana konsumen dapat mengenali merek Bapak Ibu saat melihat logo, nama, atau produk, Anda tanpa harus berpikir panjang. Ini bisa diukur dari survei, responden, minta mengenali merek yang sama. Ya, ngomongin tentang merek, misalnya Bapak Ibu dihadapkan, ini mungkin ibu-ibu nih ya yang lebih sering berhadapan dengan deterjen-deterjen. Ketika dihadapkan dengan banyak deterjen, merek-merek deterjen, pasti Bapak Ibu juga udah ada satu pilihan yang Bapak Ibu tuh akan akui, oh ini saya langganannya merek ini nih, saya langgannya misalnya Rinso, atau saya misalnya saya biasa pakainya Sahaja nih, mungkin Sahaja kan agak-agak lumayan apa eh yang Attack atau misalnya Daya, nah itu pasti punya punya merek preferensi masing-masing, pilihan masing-masing. Sama juga kayak bapak-bapak nih, misalnya kalau ngopi nih, berbagi lagi tentang ngopi di warung, misalnya banyak pilihan, ada kopi ABC, kopi luwak, sekarang lagi ramai itu apalagi Pak, kopi gajah ya, kopi tuh gajah yang banyak banget pilihannya. Tapi bapak dan ibu juga pasti ada loyal pilihannya gitu. Oh, saya mah udah eh, cocoknya sama kopi kapal api misal kayak gitu pasti akan apa mengenali merek tersebut ketika ngelihat oh ini mereknya yang oke itu ya ini gitu. Nah, ingatkan merek brand recall mengukur kemampuan konsumen untuk mengingat merek Anda ketika mereka diminta untuk menyebutkan merek kategori produk tertentu. Misalnya jika seorang diminta menyebutkan tempat beli gorengan. Nah, yang tadi balik lagi ngomongin tentang branding, ini nggak harus yang selalu berbicara
tentang kreativitas, berbicara tentang misalnya visual yang visual yang bagus gitu, visual yang keren. Nah, itu adalah salah satu tools untuk membantu. Tapi balik lagi ngomongin tentang brand, kalau yang eh, apa yang dari pertemuan kita pertama itu adalah nama plus makna gitu. Nama ketika kita ngomongin nama itu maknanya tuh apa gitu. Sama pun seperti ini. Pasti Bapak Ibu saya yakin memiliki tempat gorengan favorit Bapak Ibu semua gitu. Walaupun misalnya Bapak Ibu pun nggak tahu ini misalnya nama gorengannya gorengan ya pokoknya di tempat jalan itu deh pokoknya. Ada salah satu di jalan misalnya contoh jalannya jalan Soekarno Hatta. Misalnya pokoknya saya mau gorengannya gorengan jalan Soekarno Hatta itu karena gorengannya enak, bersih, harganya pun murah. Pasti Bapak Ibu kalau ditanya sama teman atau rekan-rekan Bapak Ibu, kalau gorengan belinya di mana? Udah belinya di gorengan di Soekarno Hatta aja. Karena Bapak Ibu pasti keingatnya itu adalah gorengan itu gitu. Nah, itu juga yang harus bisa ditanamkan di bisnis Bapak Ibu semuanya. Gimana caranya Ibu semua itu bisa ada di benak konsumen gitu. Dari banyaknya pesaing-pesaing atau dari banyaknya bisnis-bisnis yang serupa dengan produknya dengan Bapak Ibu tuh bisa jadi salah satu produk yang diingat oleh konsumen gitu. Misalnya ngomongin tentang snack, oh ini snacknya snack mana ya kalau buat event, kalau saya butuh untuk acara, oh kira-kira bisa nggak ya pakai snacknya dari ibu ini gitu, snacknya dari bapak itu gitu. Nah itulah yang membuat brand ini itu perlu secara intensitas dan juga tidak bisa sekali activity dilakukan itu berhasil nih brandingnya. Tentu aja orang yang mungkin kalau gorengan bapak ibu yang misalnya bapak ibu favoritkan gitu ya, itu pasti dia punya long story gitu, dia punya sejarah yang panjang, mungkin apakah dia sudah berjualan 5 tahun, 10 tahun, atau sudah turun temurun, yang emang kerasanya itu emang udah cocok nih sama di lidah bapak ibu semuanya si gorengan ini tuh gitu. Misalnya dari gorengan itu bersih, gorengan itu rasanya enak, harganya pun ya kompetitif. Kadang pun ada juga gorengan yang harganya mahal, tapi karena rasanya enak dan bersih ya kita mau-mau aja gitu untuk beli karena cocok gitu dengan pilihan kita. Nah, jadi ngomongin tentang brand ini juga tidak jauh juga dari bagaimana kita memiliki produk yang cocok dengan konsumen kita. Masalah lagi keterlibatan engagement. Nah, ini nih bagi sosial media, Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu terutama nih yang nontonin live nih yang malam-malam kadang sambil begadang ataupun sebelum pagi-pagi sebelum beres-beres atau sebelum berkegiatan gitu nontonin live dulu ngelihatin gitu sambil komen-komen gitu sambil komen ataupun sambil beli-beli juga nih Bapak Ibu-ibu nih biasanya nih tiba-tiba check out beli ini beli itu keterlibatan kita sebagai bisnis pun perlu eh, menggait konsumen kita ataupun audiens kita adanya keterlibatan gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya kita harus melakukan sebuah interaksi konsumen ini gitu. Mulai dengan kita membuat konten-konten di mana nanti audiens itu akan menyukai postingan kita ataupun kalau misalnya Bapak Ibu jualannya secara offline gitu ya, yang tidak secara online, ya gimana keterlibatannya? Apakah ada orang-orang yang memberikan feedback kepada makanan ataupun dari bisnis dari Bapak Ibu semuanya. Nah, itulah yang dibutuhkan. Jadi gimana sih kita tahu kita tuh pembelinya siapa aja sih atau komunitas mana aja sih yang bisa kita rangkul untuk menjadi konsumen kita. Pasti saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah ada dan sudah mulai terbayang-bayang sebenarnya konsumen saya itu sebenarnya ini loh gitu. Jadi orang-orang yang seperti ini yang harus saya kembangkan lagi tuh. Nah, ini ngomongin lagi sentimen merek, brand sentimen. Sentimen merek mengukur perasaan dan sikap konsumen terhadap merek Anda. Ini bisa dilakukan melalui analisis ulasan, survei kepuasan pelanggan, atau monitoring media sosial untuk memahami apakah sentimen umumnya positif, negatif, atau netral. Nah, ini juga nih, misalnya kalau testimoni Bapak Ibu jualan apakah secara online ataupun secara offline, biasakan selalu meminta feedback Bapak Ibu semuanya gitu. Kita kita coba tanyakan gimana, apakah ada yang perlu kita perbaiki
untuk performa atau dari rasa kalau misalnya ngomongin makanan, kalau ngomongin pakaian, apakah pakaiannya nyaman, bagaimana tentang desainnya, apakah ada keluhan, kalau misalnya ada keluhan boleh disampaikan ke kita gitu, apakah, oh udah enak, udah nyaman, udah bagus, potongan bajunya sudah bagus, udah puas semuanya. Nah itu yang harus selalu kita dapatkan, karena kita ngomongin bisnis, kita harus selalu ngomongin juga tentang kepuasan konsumen, yang dimana kita dapatkan adalah dari salah satunya ini adalah sentimen merek ini gitu, ulasan. Jadi semakin banyak kita bisa mendapatkan ulasan-ulasan dari konsumen, ya itu akan membantu kita juga untuk tumbuh gitu. Dan kita pun jangan berkecil hati ketika misal bisnis kita itu ternyata ada yang memberikan ratingnya kecil gitu. Karena saya pun selalu kayak gitu. Suka ngerasa aja ada yang meresponnya negatif gitu. Responnya negatif, ratingnya misalnya kalau di 1/5 kadang ada sampai bintang 1 gitu langsung ngasih. Walaupun tanpa alasan, kadang mereka tiba-tiba kayak ini misalnya kan bintang 5 kalau misalnya di Shopee, TikTok, atau Marketplace, kadang kan bisa kasih ratingnya 1 sampai 5. Karena suka ngasih ada yang rating 1, kayak pun saya jadi bingung juga kayak, oh ini kenapa kasih bintang 1 ya? Itu kita coba tanya, kita coba lakukan komunikasi ke konsumen kita. Halo malam Kak, atau halo siang Kak, saya melihat dari ulasan yang Kakak berikan, Kakak kasih bintang 1 ya. Mohon maaf sebelumnya bila ada ketidaknyamanan dalam produk yang saya berikan. Kira-kira kalau boleh tahu kenapa ya Kak, Kakak bisa kasih bintang 1 barangkali, bisa Kakak beritahu agar kami bisa memberikan solusi untuk Kakak, karena kepuasan Kakak adalah hal paling penting untuk kami gitu. Kita coba lakukan komunikasi, ya akhirnya konsumen pun, oh mau deh terbuka gitu, mau mau, berbicara gitu, "Oh Kak ternyata ini pesanan saya salah warna gitu, saya kecewa salah warna, padahal saya maunya warnanya kalau pakaian itu hitam, tapi kok dikasihnya warnanya coklat." Nah, dari situ kita pun bisa jadi kayak ada, oh ini pengingat juga buat kita bahwa kita harus selalu lebih, kontrol lagi nih dalam pengiriman, dan kita juga harus memberikan solusi, "Baik Kak, kalau memang misalnya itu apakah berkenan kalau Kakak kita kirimkan lagi untuk produk yang benarnya, karena Kak untuk semua, ongkos kirimnya akan kita cover semuanya Kak," gitu. Jadi Kakak tinggal tahu aja gitu, tahu beres aja gitu. Nah itu adalah salah satu cara untuk kita, eee, membuat nih citra kita, merek kita, itu walaupun misalnya ada yang memberikan respon negatif, tapi kita juga harus merespon itu dengan positif hingga akhirnya orang yang awalnya merespon negatif itu berbalik nih ke positif, "Oh ternyata ini pelayanannya bagus ya," gitu, "Oh ternyata ini, responsif ya," gitu. Begitu juga tentang makanan gitu, ngomong makanan apakah ada yang kurang, apalagi kalau misalnya offline gitu, kalau misalnya offline kira-kira kalau ada, pelanggan tetap, kira-kira tanya apakah ada kurang gitu, atau misalnya, karena mungkin pelanggan tetap yang akan bisa memberikan, respon gitu untuk, kita gitu, untuk bisnis kita. Jadi kita harus coba selalu keep, audiens kita, keep pelanggan-pelanggan kita untuk kita coba selalu tanya sesekali, "Gimana? Apakah ada yang kurang? Apakah produk saya ingin," ataupun nantinya untuk ke produk baru nih Bapak Ibu semua, "Untuk ke produk baru, saya mau ada produk baru nih, boleh nggak dicobain dulu aja, kira-kira, cocok nggak ya gitu di lidahnya, kamu gitu sebagai pelanggan," gitu. Akan adanya feedback gitu ya, akan adanya timbal balik yang menghasilkan produk yang dihasilkan oleh bisnis Bapak Ibu semua menghasilkan jadi optimal gitu. Ini adalah dari sentimen merek. Nah, yang terakhir ada share of voice, mengukur seberapa banyak perbincangan tentang merek Anda dibandingkan dengan pesaing. Ini bisa diukur dengan memantau diskusi di media sosial, berita, dan forum untuk menentukan tentang merek Anda. Nah, jadi juga produk valid, bagus, ya emang bagus nih produk. Jadi bagaimanapun ngomongin tentang bisnis, ya branding itu adalah salah satu tools untuk membuat orang-orang tuh ingat gitu tentang bisnis ataupun, keberadaan bisnis Bapak Ibu semua. Tapi balik lagi gitu ya,
pemeran utama kunci utamanya adalah dari produk. Ketika Bapak Ibu contoh udah memiliki branding yang bagus, logo udah bagus, promosi bagus, marketing bagus. Ngomongin tentang produknya, ternyata produknya konsumen nggak terlalu cocok nih, konsumen pada mundur lagi. Maka itu akan menjadikan salah satu ketidakpuasan terhadap konsumen. Jadinya konsumen pun ya tidak merekomendasikan, tidak balik lagi gitu. Jadi memang kita ngomongin tentang bisnis atau ngomongin produk yang bagus. Ngomongin produk yang bagus karena dimulai dari produk yang bagus, maka branding pun akan tersebar lagi gitu. Kita ngomongin tadi ngomongin gorengan, ini gorengannya enak, ini gorengannya cocok nih sama saya. Kan saya pun akan mencoba untuk merekomendasikan ke rekan-rekan kita. Nah, itulah adalah proses bisnis dengan branding yang harus kita perhatikan nih masing-masing setiap elemennya. Karena ngomongin branding, ini tidak hanya tentang packaging, ini tidak hanya tentang eh, konten, website, tapi ini benar-benar satu keseluruhan yang kita berbicara tentang citra gitu. Sama pun kita ngomongin bisnis, bisa juga kita refleksikan kepada diri kita semua, Bapak Ibu ya. Ketika kita ngomongin branding, kita ngomongin tentang bisnis, kita juga bisa melihat, oh saya brandingnya udah cukup dikenal belum ya gitu. Misalnya, saya Rizaldi udah cukup dikenal belum ya sebagai eh, pedagang baju nih, saya sebagai coach, sebagai juga brand owner, orang-orang ini gitu. Dan juga untuk ke bisnis Bapak Ibu semuanya. Jadinya apakah Bapak Ibu udah dikenal, oh misalnya ngomongin tentang eh, baju, misalnya oh ini ke sini nih kalau ngomongin tentang baju bisa ke Rizaldi, ngomongin tentang makanan bisa ke sini. Nah, itu adalah branding pun yang harus dibangun karena kenapa itu bisa juga Bapak Ibu ngomongin tentang branding bisa jadi ke orangnya. Kita kalau misalnya ada salah satu contoh di Jogja, saya mungkin nggak masukin ke sini, misalnya kayak ada ya pokoknya tuh makanan-makanan tradisional khas di kota Bapak Ibu semuanya pasti selalu ada aja icon-icon yang penjualnya ini emang dikenal tuh karena penjualnya gitu, dikenal karena penjualnya, ataupun misalnya kayak kue-kue, barang-barang kue-kue artis gitu. Kenapa eh, banyak perusahaan yang kadang menggait artis, misalnya kayak dulu zaman-zamannya kue artis. Kenapa harus ada kue artis walaupun sebenarnya artis ini digunakan kebanyakan ini hanya sebagai media promosi saja, walaupun yang memiliki bisnis penuhnya adalah ada bisnis owner itu sendiri gitu yang menggunakan artis sebagai face of brandnya, sebagai muka di brandnya itu, karena itu adalah cara yang paling cepat untuk membuat bisnis ini dikenal sama banyak orang gitu. Misalnya kayak Raffi Ahmad, itu ngomongin Raffi Ahmad, siapa yang nggak tahu Raffi Ahmad, siapa yang nggak mengikuti gitu Raffi Ahmad, pasti tahulah gitu. Tapi ketika dia ngomongin bikin Raffi Ahmad bikin bisnis, tentu Raffi Ahmad tidak mungkin dia dong yang membuat bisnisnya, tentu dia selalu ada orang lain nih yang untuk bikin bisnisnya. Dan apakah bisnis-bisnis Raffi Ahmad ini bisa sustain, bisa berhasil dan bisa berkepanjangan? Belum tentu juga Bapak Ibu, bisa juga diperhatikan juga, pasti ada juga banyak bisnis-bisnis yang Raffi Ahmad lakukan, ternyata ini nggak bertahan lama, ataupun bisnis-bisnis artis lainnya ini tidak bertahan lama. Kenapa? Karena balik lagi, ketika brandingnya udah berhasil, oh ini punyanya Mbak Imong, oh ini misalnya punyanya artis siapa, Rosa misalnya, Raisa ataupun siapa artisnya gitu, lama-lama awalnya booming rame gitu, tapi ketika udah sebulan 2 bulan 3 bulan ke depan kok mulai nggak kedengeran ya, setahun tuh kok udah mulai pada tutup lagi ya toko-tokonya. Nah, ternyata ya tadi itu branding, mungkin ngomongin tentang branding tentang awareness-nya berhasil untuk menggait artis, orang-orang bisa pada kenal. Itu kan kayak tools tadi ya, tools untuk membuat kenal. Tapi ngomong tentang berkepanjangan, itu tetap balik lagi ke produk yang bagus. Produknya valid bagus nggak nih, orang-orang
kangen nggak nih sama produknya bisa bikin lagi nggak nih, produknya emang benar-benar dibutuhkan gak nih. Jadi ini dua hal ini tuh yang tidak bisa dipisahkan gitu antara produk dan juga branding. Jadinya memang kita Bapak Ibu semuanya gitu ya, sambil ini menjalankan belajar tentang branding, kita pun belajar juga nih tentang gimana sih untuk bisa mengevaluasi produk kita biar tetap bagus, biar tetap bisa diterima oleh konsumen, dan akhirnya ketika produk kita bagus, maka citra dan branding kita pun juga bisa terbantu keangkat dengan adanya produk yang bagus. Nah, jadi makanya di akhir ini adalah pastikan kita selalu minta feedback konsumen untuk perbaikan perusahaan gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu semua online nih, ada yang jualan online, mungkin bisa dikasih ini ada yang namanya greeting card ataupun thank you card, kertas terima kasih yang bisa dipasang logo Bapak Ibu, gitu nama tokonya apa, kayak kita mengucapkan terima kasih dengan berbelanja di toko kami, kamu sudah mendukung produk lokal untuk terus tumbuh dan berkembang. Jangan lupa kasih bintang dan reviewnya ya. Nah, misalnya bintang 5, disuruh juga follow sosial medianya. Dan juga jika ada pertanyaan ataupun ada komplain, ini bisa disertakan WhatsApp-nya juga di greeting card ini. Karena ngomongin bisnis, ya kita harus selalu minta intinya adalah feedback konsumen untuk bisnis kita bisa selalu bertumbuh dan berkembang. Nah, mungkin itu sih untuk materi pemantik pada hari ini. Mungkin nanti kita akan sesi diskusi dan juga untuk review-review dari RPU Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kita kembalikan lagi ke Kang Mukta ya. Baik, terima kasih untuk Pak Muhammad Rizali atas paparan materinya sebagai materi pemantik kita ya untuk di pertemuan awal di intensive learning. Mungkin sebelum masuk kita ke review RPU nih, apakah ada yang dipertanyakan Bapak Ibu terkait materi dari paparan Pak Muhammad Rizali? Boleh di-raise saja Bapak Ibu bila ada yang ingin dipertanyakan. Apa sudah cukup Bapak Ibu untuk materinya? Sudah mengerti? Baik, siap. Kalau begitu mungkin kita masuk ke sesi review RPU-nya ya, Bapak Ibu. Kalau di grup itu, yang pertama itu ada dari Ibu Rika ya, kalau nggak salah. Mungkin Ya, Kang Aldi izin tanya. Ini kan review RPU-nya satu ya. persatu ya. Bila udah di review itu boleh live nggak pesertanya? Atau gimana? Eh, Kayaknya kita sampai akhir aja kali ya Bapak Ibu, barang-barangnya. bila sudah di review Boleh. itu diusahakan tetap stay sampai akhir juga. Tuh, Anda siapa tahu nanti ada yang bisa kita belajar lagi dari RPU lainnya. Oh, ini tentang hal yang berbeda. Siapa tahu ada yang oh jadi kepikiran juga sama nih Oke, ternyata baik siap. gitu ya. Kita Kalau belajar begitu, juga. saya langsung share screen saja untuk RPU-nya. Sudah masuk untuk share Sudah screen. ada. Yang pertama itu ada dari Ibu Rika Ada Ibu Oktaviani. Rika. Ibu Betul. Rikanya hadir nggak? Ada nggak Ibu Rika? Ibu Rika boleh di... Iya, hadir Kak. Oke. Baik, siap. Oke. Kalau begitu Nah, saya Rika, serahkan lagi ke Pak Muhammad Rizali untuk boleh di ya. review. Kita ini sekarang baik, siap. Mohon sekarang ini kita review satu-satu ya Ibu ya. Izin ya, bagus semua juga. Nanti kita saling sharing-sharing dan juga bedah lagi nih, bedah satu-satu. Dari Ibu Rika, ini Kak olahan Cikok Bu ya. Itu berarti di mana Bu Iya, usahanya Bu? gimana? Di mana Gimana? lokasi? Oh, di Ciwidey, Kang. Ciwidey, Oh, di Pak. Ciwidey. Iya, Oke, ini tuh produknya berarti apa aja nih Bu? bawang goreng. Oh, bawang goreng. Iya, bawang goreng. Oke, bawang goreng. Oke, rencana pengembangannya membangun citra merek melalui konten
konten berisi informasi edukatif, relevan audiens target pas. Bagus nih. Mempertimbangkan untuk bekerja dengan influencer, melakukan kampanye. Wah, ini bagus pisan Bu, ini rencana pengembangannya. Ya, baru rencana. Kondisinya baru mulai live Shopee untuk konten belum konsisten. Oh, berarti udah mulai live Ibu ya? Sekarang teh. Ya, udah mulai live, Gitu. udah mau baju 2 bulan. Oh, 2 bulanan. Sama-sama Ibu Ya. yang live-nya atau ada ininya, ada Kemarin tim ada live-nya. Kemarin ada tim, cuman karena belum ada perkembangan, jadi di stop dulu tim, jadi dihandle dulu sama saya sendiri kan. Oh, sekarang berarti Ibu langsung juga Iya, yang live-nya gitu. iya. Oke, strateginya deskripsikan pasar secara menyeluruh, termasuk audiens, target pasar, pesaing, dan tren yang mempengaruhi industri yang digeluti. Nah, yang keduanya, berbagi peluang dengan cara merekrut reseller sebanyak-banyaknya untuk pasang produk kita dan mengedukasi reseller. Mulai berjalan dengan reseller tapi baru 1-2 orang yang aktif, mempromosikan bisnis secara luas, memperluas bisnis melalui media sosial, website, dan berbagai platform e-commerce agar lebih mudah dikenali, reseller menemukan mengembangkan cara reseller. Nah, berarti Ibu ini kondisinya produksi sendiri berarti Ibu. Ya, produksi sendiri, Pak. Oh, produksi sendiri. Oke. Mm. Sejauh ini berarti apakah semuanya full online atau ada yang distribusi offline juga, Bu? Ada seperti reseller itu baru kita di offline. Rencana kan kita mau nyari juga di online, cuman belum ketemu gitu. Jadi sekarang baru di offline ada beberapa reseller juga yang membantu. Terus untuk pendistribusian pribadi juga itu masih di offline. Oke. Pendistribusian di offline. Kalau masukin ke toko gitu ada, Bu? Oh, itu belum. Ah, belum. Oke. Belum karena gini Kang, aku bilangnya Akang aja ya, nggak Ya, apa-apa boleh, ya. boleh, boleh, boleh. Jadi gini kan kayak bawang goreng cikok itu kan kemasannya seperti ini Kang, ya. Jadi Oh iya. ini butuh diedukasi sebenarnya karena kebanyakan orang kalau lihat itu apa gitu, nggak terlalu terlihat. Hmm. Jadi di mana rasanya juga kita kan ada 4 varian rasa ya Kang. Jadi kalau misalkan mereka nggak diedukasi, mereka itu mungkin hanya sebatas bawang goreng aja gitu. Jadi belum Ya. berani nyimpen di tempat-tempat toko-toko gitu juga Oke. gitu Kang. Oke, baik, baik, baik. Nanti kita mungkin akan sama-sama bedah lagi kali Bu ya untuk kita bangun Citra Merah ya untuk apa? Edukasiannya tadi betul. Jadi kita Iya. yang untuk kita edukasi ini gimana caranya biar pengedukasian dari keolahan cikok bawang goreng ini tuh ketika orang lihat tuh oh tahu nih ini langsung ngomongin tentang Iya. bawang goreng. Nah, jadi niat itu kan kita mau branding dulu di secara online ya, secara sosial Ya, media. Jadi di mana kalau mereka udah tahu brand kita, Kaolahan Cikok, kita kan udah tahu nih bawang goreng Cikok ada di mana aja. Jadi misalkan di tempat misal di Kunape atau di Dekra Nasda atau di mana, mereka itu udah tahu, oh bawang goreng Cikok ternyata ada di sini. Jadi lebih ya, memberi apa ya? Lebih gampang lah untuk mereka betul, karena betul. mereka udah tahu dengan brand kita daripada produk kita gitu maksudnya Kang. Betul, 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 betul ya. Oke, 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 oke. Paham di sebelah saat. Oke, baik. Kalau begitu nanti kita coba eh bedah ya. Nanti kita beberapa minggu ke depan kita ini coba bedah. Ini secara RPU-nya ini udah cukup terbayang sih gitu ya. Udah cukup ada nih, udah terbayang dari Bu Rika juga untuk perkembangan target nanti beberapa minggu ke depan ya semoga aja di beberapa minggu ke depan ini udah bisa ada pencapaian ada progres Bu ya kita bareng-bareng Nah Bu ya gitu ya, amin kita amin. progresin lah pokoknya ini mulai dari konten-kontennya ini mau kayak gimana Nah ini gitu. berarti udah ada labelnya udah ada Bu ya kayak label packaging itu udah ada kan tadi saya lihat tuh Bu, itu ya Iya kayak gini kan ya packagingnya udah gini. ada kan ya ya Udah udah ada ada label, udah ada apa ini udah logo ada juga udah gitu, ada udah logo ada logo. ya Iya. stiker kayak Cuman gitu iya karena kita kan baru belum 1 tahun sih Kang, baru 7 bulanan berjalan ya gitu. Jadi masih masih sangat eh, awal banget gitu ya untuk kita membranding itu emang benar-benar harus tuh dari nol banget gitu. betul, betul, betul banget. Dan emang pasti agak lumayan panjang, cuman ya emang harus
harus selalu ditekunin gitu ya kalau Iya ngomongin branding gitu. gimana gitu kan. Kayak kayak di live juga kan udah mulai berjalan, udah mau 2 bulan gitu. Tapi emang belum terlihat hasilnya. Cuman mas ya udah adalah yang check out gitu. Terus jadi kita itu kalau di live itu jadi eh, intinya bukan ke hasil yang dilihat gitu ya. Bukan Ya, bukan harus setiap live itu harus ada penjualan penjualan. gitu. Tapi kita itu lebih ke branding dulu. Kayak kalau di live aku suka gini Kang, kaolahan Ciko kan, bawang goreng Ciko, bawang goreng terkriuk pertama dari Ciwidey. Nah, jadi kata-kata itu bagaimana caranya sampai si Ya, orang-orang itu selalu terngiang-ngiang gitu. Kalau ingat Ciwidey yes, itu betul. ingatnya bawang goreng. Nah, Bawang itu goreng. yang sekarang sedang saya jalankan di live TikTok itu. Jadi kalau kan live tuh di TikTok sama di Shopee ya. Jadi kalau misalkan kita udah masuk live itu yang diomongin itu terus gitu. Ah ya, Bawang goreng itu. Jadi kita lebih ke brandingnya aja dulu. Soal hasil ya mungkin semua juga berproses ya Kang ya. Nggak betul, betul, semuanya betul, harus betul, kita mulai langsung ada hasil. Itu gimana betul, betul kalau banget. hasil mah gitu. Jadi masuk ke kelas branding ini juga alhamdulillah banget banyak materi yang udah didapat dan ya udah mulai dipelajari juga, dipraktekkan. Mudah-mudahan ya bisa brandingnya bisa lebih luas lagi gitu. Yap, baik. Eh kalau udah cukup sih Bu Deka, nanti kita sama-sama coba gali lebih dalam lagi Bu ya. Kita Ya, bareng-bareng. Tapi ya intinya kita sama-sama, jadi nanti pun saya akan nanya nih progres ke Bu Rika, Bu gimana nih untuk perkembangannya. Nanti Bu kalau misalnya lagi nah naik gitu. live, nanti kalau saya juga coba tonton juga live-nya kayak gimana. Ya, Siapa tahu ada bisa kasih feedback, bukannya live-nya harus kayak gini, harus kayak gini. nah gitu gitu gitu. Biasanya live-nya jam 8 malam sih bentar lagi nih, jam 8 apa setengah 9 gitu. Kalau di TikTok, kalau di Shopee baru mulai paling siang gitu, belum ini Ya, juga. Kalau di ya, Shopee baru di TikTok aja. boleh. Nanti kita juga masuk juga coba mungkin untuk ngebantu. Oh ini dari ngomongin Shopee, TikTok kan berarti ngomongin visual produknya juga Bu ya, foto katalognya Ya, gimana gitu. Foto katalognya ini udah oke belum? Mungkin nah ada gitu. feedback gitu katalognya, nanti kita sambil berjalan bakal kita coba sambil pelajari. Siap, begitu paling Ya, Bu Rika ya untuk ya. review Cuman dari kalau ini. untuk konten ini kan belum ini ya, kalau untuk konten belum bisa konsisten di apa ya, di tema gitu. Jadi Ya, kayak kalau konten kita masih di cara cara produksi kita masih di cara produksi atau testimoni testimoni gitu, belum ya. belum apa ya? Nanti bervariatif lah sambil berjalan untuk variatif, cari-cari variasi-variasi kontennya kan harus sambil berjalan. Nih konten apa nih yang lagi misalnya lagi bagus, yang penting kan nanti kalau ngomongin konten kan tadi itu tentang edukasi, tentang jualannya juga, ngomongin tentang testimoninya juga gitu, jadi emang harus bervariasi gitu dari jenis konten. Jadi sambil Ya, berjalan beberapa minggu ke depan kita sambil jalanin lagi, nanti sama saya coba buatkan lagi beberapa PR-nya nih untuk Bu Rika. Nanti sambil apa setiap minggunya akan kita bahas ya. ya, ya Kang. Siap begitu. Makasih Ya, Bu Rika. kasih ya Kang. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rika, juga Pak Rizaldi itu untuk review pertama kita. Mungkin kita lanjut ke review kedua ya, itu dari Ibu Pasmasari. Ibu Pasmasari apa sudah bergabung dengan kami? Ya, ada. Oke, baik. Ada. Silakan Ibu. Kita cari dulu Ibu Pasmasari. Oh ini ya Ibu. Untuk RPU-nya yang ini. Tas handmade ini Bu ya. Niksuta tuh Iya, ya. Coach. Benar. Ya, Mau thank you. koreksi sebentar. Tadi yang di depan itu tulisannya Nikuta ID. Nikuta ID itu IG-nya. Kalau nama Oh brandnya ya. cuma Nikuta Oh ya. Pro. Oke, baik. Siap, nanti saya coba dikoreksi lagi Bu ya. Makasih ya Bu. Ya, oke.
Oke, nah ini untuk dari RPU-nya, yang pertama ingin memiliki packaging yang lebih baik dengan menggunakan nama brand atau label pada bagian depan permukaan packaging. Dengan kondisi saat ini, packaging masih menggunakan kantong pon plastik bermotif, membuat misal packaging berupa spoonbone, goodie bag dengan label merek dagang permukaan spoonbone. Ada Ibu bisa boleh dilihat nggak kalau packaging yang saat ininya seperti apa Ibu? Sebenarnya pakai dua, yang satu itu yang biasa aja, kucing kayak gini. Contohnya aja nih, lihat nggak sih? Oke, Sama itu yang yang itu spoonbone. enggak, ini yang plastik. Oh, yang plastik ya. Yang spoonbone-nya belum ada sih, Oke, cuman nggak ada mereknya yang sama spoonbone yang biasa sama oke. Oh, ini yang paper bag Bu ya? ya paper bag. Jadi yang spoonbone sama yang paper bag itu nggak ada label namanya, belum ada. Oke, oke, oke. Jadi rencana mau coba diganti ke kantong spon Spoonbone. plastik. Oh, oke. Mau coba diganti ke spoonbone. Untuk Ya. udah mulai coba cari-cari referensi tokonya kah Bu untuk spoonbone ini? Udah nanya sama temen, kebetulan dia udah biasa order ke sana. Oh, udah biasa order Heeh, ke sana. Udah heeh. berarti Udah nanya harganya juga ah, berapa gitu untuk minimal ordernya. oke, oh, udah. Tapi gimana sejauh ini yang dari yang rekanan Ibu apa udah cocok dari harga, udah masuk belum? Untuk dari harga biaya minimal ordernya dari yang Ibu sendiri gitu. Sebenarnya kan tas itu macam-macam ya ininya Ya, ukurannya. betul. Jadi sebenarnya agak budgetnya memang butuh banyak karena kan ukurannya beda-beda. Oh ya, Otomatis kan buat betul. terus sebenarnya selain spoonbone itu kan juga harus ada kotak ya. Kadang customer juga minta kotak. Dan itu juga pasti nambah budget lagi kan. Maksudnya itu pasti Ya, masuk ke betul. HPP kan, nggak mungkin nggak masuk. Betul. Jadi ya untuk Ya, sejauh ini betul. ya kalau pakai kotak itu berdasarkan pesanan aja. Umpamanya customer minta pakai kotak ya, eh, Ya. baru dibuatin kotaknya, baru dipesenin gitu. Kalau mereka nggak minta, ya nggak dikasih. Jadi hanya biasa aja Oke. paper bag atau spoonbone biasa aja. Oh, Tuh. oke. Nah, kalau boleh tahu juga, Bu, berarti untuk sejauh ini, Unixuta ini, apakah customer-nya ini dari online atau offline atau gimana, Bu? Sebenarnya kalau mau jujur dari offline ya kebanyakan. Oke, Online pameran itu kah atau ada toko pameran atau gimana, Bu? bazar, Bazar ya, oke. pameran, terus ada ini juga kan masukin ke Dekranasda, produk Oh saya ada di iya. situ. Di Hmm, situ, terus datang ke rumah, paling gitu apa saling kasih tahu aja, oh ini loh ya, buatnya di sini gitu, paling iya, gitu iya. sih. Kalau Ya, word of mouth, Bu online ya. itu jarang, Ya. saya kira jarang lah. Betul. Berarti ini word of mouth-nya udah jalan juga nih. Berarti tadi salah satu contohnya Bapak Ibu ya dari Nixuta ini. Ya karena produknya tadi bagus ya, produknya juga otentik. Saya pun melihat dari udah ngepo-ngepo ya juga Bu di Instagramnya. Ini produknya ya bagus banget gitu sih produk-produknya gitu. Alhamdulillah. Handmade yang apa? Ya goodie bag kayak gitu ya, ada tas-tas goodie bagnya, ada kayak pouch Heeh, bagnya gitu, heeh, ada kayak tas serutnya kayak gitu, ya bervariatif. Memang ya salah satu channel penjualannya udah benar banget sih kalau untuk ikutan pameran karena kalau ngomongin online, kalau untuk yang apa? Kalau untuk ya ini masih apa? Masih cukup harus kita coba gali lagi kali Bu ya. Kalau ngomongin online itu pasti kan journey-nya panjang Bu ya untuk sampai kita orang-orang tahu nih ada Nixuta ID, ini gimana caranya. Ini masuk ke rencana pengembangan yang kedua, mungkin akan sama-sama kita coba gali dan ulik Bu ya, yang ingin followers di Instagram meningkat, ingin agar heeh, ada penjualan juga dari Instagram, di mana kondisi heeh, usaha saat ini jarang update di Instagram, strateginya lebih sering update di Instagram dengan membuat konten yang menarik, mendapat follower, membuka follower, memberi produk dasar. Nah, kalau untuk konten ini, kalau boleh saya tahu, gimana Bu? Apakah ini sama Ibu sendiri yang pegangnya atau udah ada tim yang mengelola kah Bu? ya semuanya saya sendiri. Jadi Wah, makanya sendiri ya. keteteran ya. Jadi emang semuanya, wah semuanya dikerjain sama Iya, Ibu. semua sendiri. Itu Jadi kan jangan-jangan kalau kalau dapat jahit juga sama orderan Ibu tuh juga ini. kenapa?
Jahit juga Kenapa sama kan? ibu juga, produksinya sama ibu juga ini, Iya, jahit semuanya jadi semuanya. masih sendiri. Jadi kadang itu update-nya itu nanti kalau umpamanya udah selesai berapa bulan baru di-update karena memang semuanya masih sendiri. Jadi belum 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 Ah ada ya, tim, agak repot. Makanya berarti jarang emang update. ya itu sih mungkin itu salah satu problemnya udah ketahuan banget nih karena semuanya ibu yang ngerjain sendiri, pasti kan jadinya ya se apa ya se bisa-bisa juga pasti jarang gitu jadinya. Sementara Heeh, kita ada mulai benar. keinginan nih untuk ada bisa buat aktif konten dulu deh, karena ngomongin tentang tadi udah benar ibu kayak tahu nih ini untuk ningkatin followernya kayak gimana ya, kita harus bisa lebih sering update lagi, lebih sering membuat konten. Gimana caranya kita ini bisa ngebuat konten, nanti kita akan bareng-bareng untuk cari solusinya nih, kira-kira gimana mungkin apakah kita bisa bedah dari bisnisnya ibu sendiri, apakah memungkinkan gitu kalau misalnya ada, apakah itu ada jasa untuk bikin konten kah yang sifatnya udah langsung dibantu upload lah untuk apa produk-produk si ibu, jadi ibu fokus produksi, nanti misalnya foto-fotonya nanti tinggal diupload atau kayak gimana. Nanti untuk teknisnya saya coba rangkumkan dulu, nanti saya coba produce juga nih ke ibu, kira-kira mana nih yang paling memungkinkan untuk bisa membantu. Yang penting ini bisnis di online-nya atau upload-upload di Instagram-nya bisa selalu jalan gitu kan Bu, outputnya seperti itu gitu. Ya. Coach mau nanya kalau umpamanya upload konten itu boleh nggak di luar dari produk kita? Pokoknya yang lagi in gitu dimasukin ke dalam konten, Nah, dimasukin sebenarnya bisa. malah itu yang sekarang itu kalau bisa emang itu Bu sekarang yang lagi cukup happening tuh sekarang tuh ya, karena orang-orang ingin tahu di behind proses di produk itu sendiri gitu. Kalau ngomongin produk kan jadinya kita kayak terlalu jualan banget gitu ya. Kita yang terlalu ini ngomong produk, tapi kan kita orang-orang kadang suka penasaran nih. Kayak orang ini bikin produknya gimana ya? Bisa ada behind prosesnya, tadi kita ngomongin tentang proses-prosesnya. Oh ini lagi cerita, apalagi kalau dibentuk dalam storytelling gitu, mulai dari beli bahan ataupun sambil proses-proses di belakangnya, kadang orang-orang cukup tertarik, jadi itu bisa divariatifkan dari sejenis kontennya tadi, antara misalnya post foto produknya ataupun memang yang nggak berkaitan dengan produknya itu sendiri juga, itu nggak apa-apa kok, yang penting ini bisa bisa ada bikin orang interaksi dan menarik. So, siapa tahu ternyata orang-orang lebih tertariknya ke behind prosesnya nih gitu. Kayak orang-orang, oh ternyata emang handmade-nya serumit itu ya. Misalnya kalau pengerjaannya rumit emang serumit itu. Makanya harganya juga segini karena emang pengerjaannya juga ya membutuhkan proses yang cukup panjang. Nah, itu kan bisa jadi salah satu storytelling yang bisa kita deliverykan kepada penonton gitu, kepada audiens gitu. Jadi nggak apa banget tuh. Oh ya, oke oke. Makasih banyak coach. Iya, Makasih banyak. berarti Ibu kalau ini yang konten-konten foto-foto ini foto sendiri berarti Ibu, Iya, semuanya serba sendiri. di Foto itu latar kan di latar makan putihin waktu ya. pakai Kadang makan waktu sebelum pakai aplikasi yang sekarang, dulu kan manual, jadi pakai Snapseed itu kan butuh waktu. Jadi ya kadang diputihin semuanya gitu ya. iya, tapi sekarang udah pakai yang udah tahu pakai mana. Jadi fotonya ya latar belakangnya bisa berubah sendiri, nggak capek-capek kayak dulu. Oh iya, udah banyak aplikasi Bu ya yang bisa Ya, ngebantu ya. benar-benar Itu benar. kan ya. Ya betul-betul, dulu kalau buat ngeputih ya Snapseed di iniin satu-satu di Itu kan makan waktu, coach. garis gitu ya. Benar-benar benar. Betul 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 betul. Betul. Yes, betul. Oke, mungkin nanti beberapa minggu ke depan kita akan coba bahas lagi Bu ya untuk dari RPU-nya. Begitu. Ada lagi mau ditanyakan Ibu pas? Ya, kayaknya enggak deh. Udah Ya, cukup. nanti kita next week ya Bu, kita ngobrol lagi. Iya. Ya, Oke, terima kasih balik banyak, lagi. coach. Ya, sama-sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Basmasari dan Pak Marzali. Mungkin kita lanjut lagi ya ke next review. Itu ada dari Bapak Muhammad Arsyad. Pak Muhammad Arsyad apa sudah bergabung? Siap. Oke, siap. Kalau begitu dipersilakan ya Pak.
Muhammad Arsyad. Saya cari dulu untuk RPW-nya. Yang ini apa RPW-nya? Ya, oke. Siap. Nah, oke, lanjut ya. Ini ke Muhammad Arsyad, nama usahanya UMKM Harmoni. Di mana rencana pengembangannya ini adalah membuat informasi tentang asal-usul baju adat dan aksesorisnya setiap daerah di luar packagingnya. Packagingnya masih polos, desain informasi ini harus dibuat menarik, manfaatkan warna-warni kain sutra yang merupakan ciri khas daerah. Nah, boleh Pak, ada packaging, contoh packaging polosnya nggak Pak? Pasti plastik aja atau gimana Pak? Packagingnya itu kotak, Pak. Oh, Dia kotak. Oke. ya kotak. Box Dia gitu Pak ya? kotak tapi kotaknya dari plastik. Oke, baik. Nah, Jadi dia itu masih polos, tidak ada keterangan informasi eh, dia punya itu dari mana, bahannya apa, belum ada. oke. Nah, untuk UMKM Harmoni ini sendiri, ini jualannya di mana Pak? Kalau boleh tahu, apakah online atau Eh, offline? Kalau offline sudah ada masuk di toko. Mhm. Sudah ada masuk di toko. Kalau online sih masih sedikit, offline yang banyak. Oh, offline yang banyak. Oke. Ya, karena ada masuk toko. Cuma Ah, itu saya bilang tadi packingannya masih polos. oke, oke. Nah, berarti rencananya packagingnya nanti mau bentuknya kayak gimana Pak? Apakah mau bentuknya di paper bag itu biar ada bisa tulisannya, atau tadi mau dibikin spoonbone, ataupun misalnya kotak tapi misalnya full ada tulisannya, kira-kira dari Pak Arsyad mau seperti apa nih bayangannya gitu? Kalau saya punya rencana kotak tapi dari kaca. Oh, Karena itu kotak memang aja lebih ya. bagus. Ya, betul. Itu dia punya keterangan atau barcode, nanti ditempel stiker di belakang itunya, latarnya. Supaya setiap pembeli atau pelanggan sudah bisa baca. Ya, betul sih itu. Gitu. Itu packaging kaca. Tapi kayaknya mungkin akan lumayan juga Pak ya, kayaknya kalau pakai. Tapi udah sempat survei belum Pak untuk packaging kaca itu sendiri? Kalau saya sudah survei, memang tidak ada yang punya packaging kaca. Rata-rata Ya, plastik. ya, Jadi saya mau plastik. bikin lain dari yang lain supaya saya pakai kaca. Supaya kan biar harga lebih tinggi, tetapi penampilan memang bagus. Cuma Betul. itulah nanti kalau pakai kacanya nanti saya harus kasih keterangan itunya, asal usul ini baju dari mana, bahannya apa, begitu. Ya. Betul. Mungkin selain dari kaca bisa juga dari akrilik atau mika yang keras Ya, gitu kali Pak ya. Mungkin salah satu akrilik boleh, opsinya ya, akrilik. akrilik ya. Cuma akrilik lebih mahal dari kaca. Oh, lebih mahal ya dari kaca akrilik ya. Iya. Oke. Jadi saya mungkin mau minta itu usulan apa memang bisa itu ya. Mhm. Pakai kaca begitu dengan pasti HPP-nya agak naik dong Ya, sedikit karena kan betul. yang baru-baru saya masuk di konten Shopee itu polos, ndak pakai packingan. Oke. Kalau Shopee-nya namanya apa, sama UMKM Harmoni juga Pak kalau di Shopee? Harmoni Oke. kerajinan. Oke. Di Instagram juga ada. Namanya Harmoni Kerajinan juga Pak ya? Iya. Oke, iya. Oke. Ya, berarti emang ini sih betul sih harusnya pakai, bisa kalau mau yang premium banget jadi nyasarnya itu pakai kaca. Jadinya bagus banget Iya. sih Pak itu kayaknya. Oh, berarti kalau untuk sejauh ini masih banyaknya di offline Pak, masuk ke toko-toko Pak ya? Offline, iya, Oh, offline. dengan Karena kan selama ini memang saya punya itu barang memang cocok untuk pajangan-pajangan di buffet atau acara betul. ya bikin cenderamata. Jadi memang dia Betul, punya cenderamata ya. packingan memang harus lebih itu. Ya, betul. Ini untuk segmentasinya udah cukup jelas juga sih Pak. Ini bisa jadi salah Iya. satu produk cenderamata
ngomongin Chen ini Iya. cuma berarti Cuma itu saya bilang tadi masih dia punya packingan masih polos, ya belum ya di apa ya. betul. Nanti kita coba sama-sama. Nanti kita mungkin coba cari ukurannya. Nanti saya mencoba minta ukurannya rata-rata berapa kali berapa biar nanti tahu juga nih kalau misalnya kaca. Ini rata-rata harga jualnya berapa ini Pak kalau boleh tahu untuk Macam-macam, ada yang macam-macam ya? 250.000. Kalau yang Mhm. dia satu pasang itu harga 500-an. Oke. Kalau dia beli sendiri itu 250. 50 ya. Ya. Baik. Oke, siap. Buat barcode, di setiap packagingnya berisi tentang harga. Ya sih kalau untuk barcode ini masih bisa nih untuk packagingnya dikasih barcode. Jadi harganya tinggal tembak gitu Pak ya. Kalau Iya, mau beli di barcode ditembak kayak gitu dengan sistem data secara otomatis menyesuaikan kode barang harga. Oke, baik Pak. Untuk ini nanti kita mungkin beberapa minggu ke depan akan kita coba progres Pak ya untuk rencana pengembangan usahanya ini bisa tercapai. Kalau kita sama-sama untuk cari informasi nih. Nanti juga ada PR juga buat saya untuk cari-cari informasi juga nih untuk kaca bahwa kalau misalnya penambahan OPP kira-kira harga jualnya masih masuk atau enggak nih gitu kira-kira Pak ya. Oh iya. Oke, Mas. Sama-sama Iya. siap. Gitu mungkin ya Ya. untuk Pak Arsyad ya. Terima kasih ya Pak. Ya, cukup. Ya. Ya, makasih. Sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Arsyad dan juga Pak Rizaldi. Mungkin selanjutnya itu ada dari Ibu yang selanjutnya itu dari Ibu Murtiningsi Ambarawati. Ibu Murtiningsi apa sudah bergabung? Sudah Kak, Alhamdulillah. Oke, kalau gitu aku cari dulu. Oh iya, ini ya, yang ini ya Ibu, RPW-nya. Betul, Murtiningsi Ambarwati. Natani Baik. Snack, betul. Oke. Baik, Ibu, selamat malam. Oke, untuk ini Natani Snack kita membuat packaging yang ramah lingkungan dan sesuai BPOM. Masih Iya. menggunakan packaging aluminium dengan jendela depan. Packaging dapat didaur ulang tapi tetap memenuhi standar dari BPOM. Natani Snack ini snacknya apa aja Bu ya kalau boleh tahu Bu? Snacknya itu cheese stick dan keripik bawang ebi. Oke, chipstick sama keripik Keripik bawang bawang ebi, ya betul. Ini di mana Bu? Domisili kalau boleh tahu? Di Tangerang, Kota Tangerang. Oh, Ciledug. Tangerang. Oke. Iya. Dan sejauh ini distribusinya gimana Bu? Apakah offline, online? Kita offline ada, online juga ada. Oh, offline ada, online juga ada. Kalau online di mana Bu? Aku pakai IG, di IG. Oh, IG. Iya. Natani Snack juga namanya. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang berarti ingin ke packaging ramah lingkungan sesuai dengan BPOM. Nah, ini udah coba dicari-cari ke Bu untuk packaging ramah lingkungan ini seperti apa? Aku sudah mencari, cuman masih belum dapat yang sesuai aja. Oke. Yang sesuai apa? Kita juga masih menentukan ya BPOM ini seperti apa, letak. Biasanya kan ada halal, ada PIRT, cara peletakannya di mana yang sesuai. Terus logo dari Natani Snack sendiri harusnya taruhnya di mana? Kan biasanya ada pengaturan yang baiknya seperti apa, kayak gitu. Ya. Oke. Baik, yang kedua ada menambahkan nilai nutrisi dalam produk. Mana belum memiliki nutrisi, baru mengikuti uji lab, bertujuan mengetahui kandungan nutrisi dan jangka waktu expired. Berarti udah uji lab ya? Untuk yang keripik bawang ebi sudah. Kalau cheese stick sama keripik bawang ebi waktu itu saya ikut uji lab untuk mengetahui ada kandungan apa aja di sana gitu loh. Jadi belum sampai yang uji nutrisi belum. Baru untuk beda lagi itu untuk yang ada
apa namanya, kayak bahan tambahan atau tidak, Ya. penggunaan bahan-bahannya apa, baru uji lab seperti itu aja. Oke. Berarti emang untuk ini berarti emang harus melakukan uji lab lagi ya untuk nutrisinya khusus Bu ya kali Bu ya. Iya, betul harus. Oke, mungkin nanti akan saya coba ini kan juga kali ya, kan kita sama-sama juga kelola dan pantau juga nih Bu untuk Betul, progresnya seperti apa, dan betul. biasanya lumayan berapa untuk yang uji lab Ibu yang pertama itu berapa minggu Bu ya untuk bisa keluar hasilnya Bu ya? Kalau yang pertama banget, yang awal banget saya ikutin Mhm. itu kan, kalau itu tahun 2021 itu 2 bulan keluarnya. Oh 2 bulan, Iya. oke. Kalau yang baru ini, sekarang ini itu 1 bulan. Saya uji Oke. labnya di Bandung. Oke. Kebetulan dapat fasilitas dari dinas Indakop Kota Tangerang. Oke. Boleh. Nanti kita sambil cari untuk packagingnya, dan juga ini nanti kita coba ubah packagingnya biar lebih eye catching kali Bu ya. Ya, lebih orang lebih mengenal. Betul. Iya. Kalau misalnya ini pajang tuh kalau tahu nih Natani snack nih, ini sih Ya, produknya tuh betul. gitu ya. Betul. Dan informasi yang ingin saya berikan tuh dengan ngeliat packagingnya aja sudah tahu gitu loh. Oh iya, Tahu ini ya. jualannya ini kayak gitu. Oke. Berarti ini apa produksi sendiri Bu semuanya ini? Betul. Semua Oh, produksi oke. sendiri. So, produksi sendiri ya. Ini yang Iya. upload juga Ibu, udah jangan-jangan di Instagramnya kayak gitu. Awal iya. Selanjutnya ke sini sudah mulai anak saya. Saya sudah Oh mulai duplikasi ke anak-anak, mulai dari urusan media, terus penjualan, terus mulai produksi, sudah mulai dibantu dengan anak-anak. Jadi iya. agar kedepannya lebih ini ya, kita bisa lebih fleksibel kalau ada Betul. orderan pas masuk bareng Ya, gitu. betul. Karena sering Jadi fokus ke produksi ya, Bu, fokus ke Iya. produksi. Betul, karena saya sering dapat orderan itu sore saya terima, pagi itu harus kirim jam 11. Ya. Sedangkan kalau misalnya order nggak cuma 1, 2 atau 3 pouch, tapi bisa sampai 150, Ya. 70 gitu. Oke. Jadi untuk mengejar produksinya, jadi untuk hal yang lain saya alihkan ke anak-anak kayak gitu. Oke, sih udah benar sih kayak gitu, udah bagus. Berarti tinggal ke finishing dari si packagingnya, ini kira-kira mau yang seperti apa kali Bu ya? Betul, iya. Yang sesuai. Paling nanti kita akan coba bahas di beberapa minggu ke depan progresnya, semoga bisa tercapai dari rencana pengembangan usaha ini. Baik, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu Martiningsih. Mungkin selanjutnya kita next lagi ke review selanjutnya. Itu ada dari Bapak Nur Rahmat. Pak Nur Rahmat sudah bergabung? Sambil kita cari RPU-nya. Oke, siap. Untuk RPU-nya betul yang ini ya, Pak? Iya, Pak. Sip, mantap. Oke, gimana Pak Nur Rahmat? siap. Sehat Pak? Alhamdulillah Kang, sehat. Bisa sampai produksi lagi nggak sekarang? Iya, biasa karena kita ngisi pasar ya Pak ya, ngisi agen-agen di pasar. Nah, kebetulan pasar di kita itu ya bukannya malam jam 1 mulai jualan. Jadi kita produknya biar tetap kriuk ya, jadi maghrib, habis pada maghrib langsung produksi. Siap. Nah, ini Pak Nur Rahmat mulai masang brand di kemasan produk, mengkalkulasikan ulang HPP agar anggaran untuk membuat brand kemasan tidak mengurangi kualitas ukuran pada produk. Mengkalkulasikan ulang HPP agar anggaran untuk membuat brand kemasan mengurangi kualitas ukuran pada produk. Nah, kalau untuk yang packagingnya ada sekarang, berarti pasti pakai apa ya? Mika kah atau apa? Masih pakai kemasan plastik biasa Pak. Oh, plastik biasa ya. Walaupun kita brandnya masih pakai stiker biasa tuh Pak. Stiker biasa apa ya? Oke. Nah, itu stiker fotokopian gitu berapa tuh Pak? Dapat harganya tahu nggak Bapak? Kalau packaging kayak gitu berapa tuh Pak? Plastik kayak gitunya?
Kalau plastik sih kita kiloan, Pak. Oh, kiloan Nah, ya. makanya Hmm. kedepannya tuh saya tuh pengen tuh nggak pakai plastik seperti ini lagi, jadi biar agak sedikit gimana gitu, Pak. Ya, ya, Itu ya, kemasan ya, tuh ya. udah ya kesannya udah lumayan lah, udah bagus. Dan ini pun ini kan brand kita yang pertama, Pak ya. Mhm. Setelah ikut program pelatihan ini, akhirnya kan saya terpikir juga, akhirnya saya coba sedikit merubah jadi brandnya tuh nanti ada seperti ini. Bentar. Eh, Jadi saya rubah brandnya jadi seperti ini. Oke, oh iya bagus bagus Pak itu Pak. Lebih ini banget, Saya lebih rubah visual banget, bagus bagus. saya rubah logonya seperti ini. Nah, ini mau dibikinnya tuh, jadi udah nempel di kemasan tuh Pak nantinya tuh Pak. Ya, Jadi nggak pakai manual nempelin stiker lagi, pengennya seperti itu. Cuma kan kendalanya kan gitu Pak, ya masih bentrok dengan HPP gitu Pak, kalau kita ya. hitung-hitung. Kalau kita memaksakan di kemasan yang eksklusif gitu pakai Mhm. brandnya udah nempel di kemasan, akhirnya kita bersaing dengan kompetitor ya lumayan berat gitu Pak di pasar. Udah pernah Nah, coba cari kebetulan tahu belum kemarin Pak? gimana Pak? Plastik yang bisa nempel itu udah dicoba cari tahu belum Pak? Berapa harganya? Udah pernah dapat harga belum? Udah dicoba Pak, di apa kan di Shopee, di apa kan di Ya. marketplace juga banyak ya yang menawarkan Mhm. produk kemasan seperti itu Pak. Cuma ya setelah saya itu nggak masuk HPP-nya gitu Pak. Nah, pas kemarin tuh kebetulan ada program pelatihan juga Pak dari Dinkop ya Pak. Mhm. Dari Dinkop Kabupaten Cirebon ada pelatihan, dan katanya program dari Dinkop itu nanti di belakang gedung Dinkop BDS di Cirebon, Kabupaten Cirebon itu akan membangun rumah kemasan gitu Pak. Oh iya, ya. Nah, jadi nanti difasilitasi oleh pihak Dinkop, harganya semurah mungkin, seminim mungkin untuk para UMKM gitu Pak katanya Pak. Itu kan Mantap saya aduh gitu serukan Pak. juga gitu kan. Iya. Asalnya kan saya bentrok di HPP gitu kan, kalau nggak ada fasilitas dari pihak Iyalah itu maksudnya lumayan kamu untuk kayaknya semurah-murah kayaknya bisa 800 kayaknya ada kali Pak ya untuk yang printing itu berapa? 800 ada 800 perak gitu. Satu buku kemasannya. Atau 1000 atau berapa? 500 sekitar sampai situ 1000 Pak, kali Pak ya. sekitar 500 Pak, 550-an gitu Pak. 550 ya untuk satu plastik yang udah ada sampai printing lah, berarti kan plastik printing Pak ya Kalau itu ya. printing ya. Iya. Oke, lumayan ya 550 juga kan itu. Iya, kan jadi apa mengurangi nilai Pak. Ya, kecuali kalau memang nantinya ketika misalnya dicoba kayak gitu emang harus kita rombak lagi sih emang harga jualnya. Nah, ini masuk juga nih ke RPU yang kedua. Ini bisa masuk banget ke masuk ke online market. Masing-masing ini produk agen-agen pasar baru mulai membuat akun khusus untuk produk join medsos seperti IG, FB, TikTok. Nah, ini nih yang menarik banget. Yang keduanya, nah, berbicara tentang online market, berarti untuk kue Gabiet sendiri ini kalau boleh tahu, tahan lamanya bisa berapa lama ya, Pak? Nah, ini Apakah kalau memungkinkan kalau bicara untuk lama, online kayak gitu? Mhm. untuk sampai 1 minggu masih rasa dari produk kita tuh nggak berubah Pak untuk Berubah 1 minggu. ya. Mhm. Cuma di di crackersnya aja Pak, di crackersnya tuh Oh yang ya, namanya digoreng yang mengandung minyak, ya. dia lembek Pak. Gitu. Itu Ah, yang oke. saya belum bisa temuin itu Pak, buat awet riuknya tuh Pak. Ya, 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 ya. Oke, ya pun paling Dan untuk kalau untuk membangun di akun IG segala macam ya, ya maklum lah saya Mhm. kurang ini ya di teknologi. Akhirnya kebetulan lagi banyak mahasiswa yang KKN di desa saya Mhm. Pak. Akhirnya ya saya kolaborasi dengan mereka gitu, Oh mereka mau iya, bagus ya, betul, ya, betul, 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 bantu bagus banget. akun, dan ya Ya, masih inilah ke saya gitu. betul, 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 betul. Nah, bahkan mungkin salah satu caranya adalah tadi kan Bapak ini udah apa caranya udah ke agen-agen pasar warung gitu ya. Mungkin ketika kita memanfaatkan online, jadi kita juga bisa menyasarnya untuk orang-orang yang mau jualan lagi, bisa katakan. Jadi tidak hanya untuk orang yang langsung menikmati atau mencebitu si pembelinya, tapi juga kita juga bisa penetrasinya ke warung-warung lagi gitu. Kita ke agen-agen, ke pasar, warung-warung lainnya.
kira-kira bisa deh kita jangkau dengan online. Yang penting kayak ada portofolionya dulu aja. Jadi nanti misalnya dari si kemasannya pun, apakah kita bisa masukkan Instagramnya juga nih kalau misalnya ada dari walaupun stiker yang sekarang stiker udah ada, apakah nanti kita coba ubah lagi si stiker jadi stiker ada Instagramnya, ada keterangannya. Jadi buat orang yang mau itu bisa juga lihat ke Instagramnya. Jadi kita pun bisa memanfaatkan Cirebon gitu. Jadi kue Gabienzia snack ini bisa pegang Cirebon lah gitu. Karena kan seminggu ini masih bisa ya satu Cirebon masih bisa kirim lah gitu untuk pengiriman itu Pak ya. Ya Cirebon Jawa Barat kayaknya masih bisa ke apa? Masih bisa ke cover nih gitu. Ya, tinggal nanti ada gimana cara dari eh, kalau misalnya online keluar kota, kalau ke dalam kota mungkin masih bisa menggunakan packaging yang sama. Cuma kalau untuk keluar kota dan menggunakan ekspedisi, nah kira-kira gimana nih? Apakah packagingnya untuk yang lebih safety-nya gimana ketika misalnya pengiriman luar kotanya biar snacknya tetap aman, utuh, nggak karena kalau online kan ekspedisi terguncang-guncang teh banyak Iya, betul. barang tuh gitu. Apakah biar tidak bubuk ya harus coba kita testing dulu kalau misalnya mau online keluar kota. Tapi kalau misalnya online untuk di dalam kota itu bisa dimanfaatkan banget sih Pak. Benar masih bisa jalan. Jadi online, WhatsApp-nya juga harus jalan nih. Nanti ngomongin tentang online biar orang mau beli ya bisa kita manfaatin Instagram dan juga WhatsApp nih untuk orang mau beli. Jadi tahu ini bisa kontaknya ke siapa nih Zia Snack tuh gitu. Apa apa perlu dicantumkan itu Pak kontak WhatsApp-nya di apa di kemasan Pak? Nah, kalau menurut saya sih, kalau untuk yang misalnya di pasar, bisa-bisa saja. Kalau misalnya mau mau coba untuk, atau nggak di Instagramnya dulu aja Pak, nggak apa dari Instagramnya aja dulu. Nah, dari Instagramnya masuk, masukin cantumkannya di Instagram nanti. Jadi orangnya pas beli, lihat Instagram, dan Instagram baru beli. Ataupun orangnya dari Instagram baru ke WhatsApp gitu, untuk belinya gitu. Ya Siap. dan ya masih ada ya kalau ini kan kita ada apa basreng juga ada dari ininya juga Pak. Ini juga nanti akan proses apa bikin stiker juga Pak, bikin kemasan juga Pak. Ya, ya, itu bagus Pak. Itu tinggal di stiker. Stikernya itu fotokopian cutting dapat berapa Pak harganya? Eh, Biasanya A3 ya per, langsung per dipotong-potong lembar gitu ya. Pak, per lembar Per lembar ya, per per lembar lembar ya. jadi berapa gitu namanya kayak Ya, gini per lembar jadi oh iya. yang motong-motong aja gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Itu sejauh ini itu masih bisa dijalankan dulu aja. Nanti untuk kita bikin poles-polesnya biar jadi lebih masuk nggak nih kira-kira ataupun kalau misalnya menggunakan plastik kemasan yang printing itu masih cukup berat. Ini kira-kira gimana lagi ya? Apakah dari si stikernya nih kita mainkan dari stikernya biar lebih eye catching, gimana kelihatan lebih kualitas lebih oke nih. Menarik ya Pak. Kita main di stikernya aja. Siap, paling gitu Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Siap. Sama Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Ahmad. Mungkin kita lanjut lagi ke next review. Itu ada dari Ibu Piatin. Ibu Piatin, apa sudah bergabung? Oh ya, izin Kang Ali ini untuk Ibu Piatin katanya ada sedikit trouble nih dari koneksinya. Oh Mungkin iya, boleh nggak apa-apa. kita dilewat aja. Ya, boleh, boleh, boleh. Berarti selanjutnya itu dari Ibu Novita Eka. Novita Eka Swas. Ibu apa sudah bergabung? Ibu Novita Eka. Halo Ibu. Selamat malam Ibu Novita Eka. Sepertinya nih belum ada respon nih. Belum respon. Iya. Boleh. Kita Di lanjut next lagi ya. aja. Ya, boleh. Selanjutnya Ibu Dewi Novitasari. Sudah bergabung Ibu Dewi? Ibu Dewi, selamat malam.
Oke, belum ada respon juga nih, Pak Ali. Oh, ada nih. Ibu Dewi sudah bergabung? Belum ada respon juga nih, Pak. Kita next lagi. Boleh. Selanjutnya itu dari Ibu Santi. Ibu Santi Desiani. Ya, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Ibu. Selamat malam Ibu Santi. Malam juga. Kita cari dulu untuk RPW-nya Ibu Santi. Sebentar ya. Baik Tadi Ibu. kira ini masih lama. Iya, soalnya kita di next belum ada respon dari yang Sehat, sebelumnya. Ibu. Ya, Yang ini ya Bu, betul Bu RPW-nya Bu. hah? Ya, betul ini ya. Suaranya Dari suaranya Iren Snack, berudah. Iren Snack and Cookies. Ya, yang second. Oke, kita mulai Bu ya. Oke, Ya. siap. Oke, untuk Ibu Santi, rencana pengembangannya membuat inovasi packaging yang ramah lingkungan, yang dalam kemasan packaging tersebut disertai barcode dan kandungan nutrisi dari produk tersebut. Packaging yang sekarang saya menggunakan adalah botol jar untuk masuk ke toko-toko dan packaging standing pouch kalau ada bazar-bazar. Menggunakan bahan daur ulang yang ramah lingkungan dengan desain yang menarik dan edukatif, serta membuat informasi tentang produknya yang dijabarkan melalui warna-warna yang alami simbol. Nah, Bu, untuk packaging ini kan berarti sekarang udah jalan tuh yang botol jar untuk toko-toko dan standing begini. pouch, Bu ya. Nah, iya yang itu ya. Nah, untuk Nah, yang seperti ramah, ini untuk kalau untuk di bazar-bazar biasanya pakai kayak begini. ya yang itu ya, yang pouch, standing pouch, Bu ya. Ya, karena kan kalau di bazar-bazar kan satu untuk promosi dan branding, jadi kita cari yang harganya minimalis, yang harga ekonomis, Betul. biar pembeli tertarik kan. Karena kalau di Betul. toko oleh-oleh walaupun itu kan harga istilahnya nggak masalah, karena apalagi kita punya packaging yang udah botolan Ya, semua, karena betul. hampir rata-rata botolan semua. Ini Iya, begini, yang kue kering juga saya packagingnya begini. betul. Ya sekarang udah minimum masuk toko tuh sudah harus botol-botolan, Bu ya, botol jar gitu, Bu ya. Dan dengan Ya, syarat biar bagus gitu ya, kelihatan dan bentuknya juga. sejak kemarin ini saya coba belajar buat packaging, tapi mungkin kekecilan ini packaging yang seperti ini. Ukurannya Oke. saya kecil banget. Ya. Jadi saya coba jajal hanya beberapa puluh, karena memang di Bandar Lampung itu sudah ada kemasan dari rumah kemasan dari pemerintah ya, dari Dinas Koperasi udah ada di Lampung. Ya. Jadi kita belajar dari sana, ya minimumnya ya 50 piece juga nggak masalah. Cuman Ya. saya kan belajar untuk beberapa piece dulu, karena saya pengen tahu seberapa ini gitu packaging ini gitu loh. Dan Cuman ternyata kemarin kekecilan. pun alhamdulillah, iya kekecilan, tapi saya sih sekarang ini alhamdulillah karena saya ikut Apindo, Asosiasi Pengusaha itu, jadi kita binaan Apindo, kebetulan kita punya mahasiswa magang yang setiap 6 bulan sekali kita punya mahasiswa magang, sekitar 4 bulan lah magang di kita. Ya alhamdulillah sih kebantu dengan apa ya, buat logo kali ya. Ya. Buat Ya bisa dimanfaatkan Bu ya untuk supaya konten-konten buat logo. ya kebetulan kan selama ini kan alhamdulillah. Ya. Sebetulnya kan awal datanya kan tadi Iren itu kan adalah kue kering, ya kan? Betul. Kue kering. Tapi yang sekarang terkenal bukan kue keringnya. Jadi kalau orang ingat bawang goreng, ingat kacang bawang, ingat Iren Snack. Malah sekarang jadi ke di bawang sana tuh yang gorengnya Bu.
Ya, jadi orang sana ingat bawang goreng, oh iren snack gitu. Terus kalau di pemerintahan biasanya mereka juga suka ngemil kacang, dan memang alhamdulillah sih kacangnya kita juga memang karena punya ciri khas sendiri, karena kita ada bawang irisan bawang apa sih bawang goreng putihnya dengan campur daun jeruknya yang ikut digoreng juga. Jadi kita punya ciri khas sendiri. Jadi orang tahu, oh siapa kalau yang kacang bawang yang mana? Iren snack gitu loh. Jadi mereka itu Ya, sudah tahu. Jadi Iren snack itu menciptakan makanan itu pasti semuanya enak gitu loh. betul, betul, betul. Nah, ini betul. Setuju banget, Bu, sama tadi yang materi tadi ya. Kita ngomongin branding, itu balik lagi ke produknya, Bu ya. Kita ngomongin produknya dulu nih yang harus Ya, valid, enak, harus valid, ada inovasi. Karena ya, dengan ada produk yang enak ini, ya kadang orang-orang ya pasti udah kebayang nih nyari bawang goreng kacang tadi itu di mana? Ya di Iren Snack gitu kan. Karena tadi ada penambahan dari daun jeruknya tadi digoreng langsung kan jadi kayak ada wangi-wanginya juga kan Bu ya. Kalau misalnya daun jeruknya dimasukin, ya. tambahin cita rasa kayak gitu. Ya itu udah. Kalau si bawang goreng tersendiri itu ya Mas ya itu dia punya ciri khasnya, tidak ada yang bisa ngalahin kompetitor di Bandar Lampung ini ya. Dia ciri khasnya irisan manual, irisan tangan gitu loh. Jadi itu rapi gitu loh. Jadi rapi, tipis, crunchy dan harumnya itu ya namanya ciri khas itu tadi ya. Dia punya ciri khas sendiri jadi tanpa tepung kita tanpa campuran tepung gitu kan. Emang murni bawang goreng itu tanpa iris, tanpa tepung dan tanpa pokoknya memang sehat lah dan kualitas juga kita jaga dengan gorengnya pakai minyak bimoli gitu loh. Nah, jadi dia orang udah tahu tuh ciri khasnya punya si Iren nih. Oh begini loh. Dan alhamdulillah memang HPP-nya pun itu karena waktu saya menciptakan juga saya memikirkan HPP ya namanya saya orang keuangan jadi saya ngerti HPP-nya dan mau bawang itu harga tinggi, mau bawang itu harga murah, tetap saya bisa memproduksi dengan harga seperti itu gitu loh. Dan alhamdulillah saya sudah punya inovasi satu yang nggak sengaja saya buat bawang goreng terasi. Jadi bawang goreng itu saya campur dengan ini dan alhamdulillah udah saya masukin toko juga dan juga alhamdulillah sudah ada peminatnya, udah banyak peminatnya. Dan malahan mereka tuh penasaran bawang goreng Iren Snack yang bawang terasi itu kayak mana sih gitu loh. Gimana ya? Nah, makanya saya pengen buat inovasi kembali dengan berbagai itu yang masih saya Ya. karena selama ini Betul, kan kita betul. semua Betul, Bu. Nah, itu nanti ini masuk ke R&D produk juga nih nomor 2 nih. Mengurangi ciri khas gitu. Ini ngomongin tadi udah langkah tepat banget Bu ya, kayak ngomongin sekarang udah banyaknya bawang gorengnya sekarang diinovasikan nih tambah mengurangi. Jadi dibikin bawang goreng terasi gitu ya, ada bawang goreng terasi. bawang Nah, goreng itu pun terasi. coba lagi Bu, kalau menurut saya biar set produk lagi, ya tadi itu mungkin kalau misalnya ada beberapa memungkinkan bawang goreng diinovasikan lagi, itu kita bisa coba walaupun nanti dengan kuantiti yang sedikit, tapi setidaknya kita bisa minta nih ke feedback orang yang udah langganan ke Iren Snack. Kayaknya Ibu kan udah punya langganan Bu ya, kayak coba aja mungkin iseng-iseng kayak ini aku ada bikin produk terbaru nih, cobain dong kira-kira feedbacknya seperti apa gitu. Ketika baik itu positif ataupun negatif, wah nanti bisa kita kaji ulang lagi. Oh ternyata orang-orang ini dan ini diinovasikan seperti ini itu bisa gitu ternyata. Nah, itu salah satu cara untuk inovasi produk terbaru sih gitu. Jadi emang kita harus selalu cobain. Yang tadi itu mau dibikin crispy pedas gitu, ataupun udah balado pedas. Ini nanti kita caranya adalah kita sampling terminim mungkin lah gitu, sedikit mungkin untuk kita sampling ke orang-orang dan kita lihat feedbacknya seperti apa. Kalau misalnya feedbacknya ternyata bagus gitu kayak wah ini bisa jadi salah satu dan cuma ada Iren Snack doang, oh ya udah aja gitu langsung aja kita coba mulai produksi yang lebih quantity dengan lebih banyak lagi gitu Bu. Nah cuman Karena saya penasaran
Kenapa Pak? Gimana? Gimana? Karena Boleh tadi? gini, kalau untuk di Bandar Lampung sendiri, khususnya di Bandar Lampung lah istilahnya, produk iron snack yang khususnya bawang dan ini memang sudah orang sudah terhipnotis ya. Cuman kan saya pengen pangsanya luas karena kemarin saya baru coba aja ya lewat Shopee ya. Memang walaupun udah ada beberapa sih yang pecah ya. Nah, cuman kan ya namanya kita punya cita-cita juga sendiri kan. Gimana caranya bisa keluar karena waktu itu saya pernah ikut apa sih namanya IMA itu semacam kontes gitu kan yang diadain dengan itu dan kebetulan waktu itu yang apa sih yang kurasi saya adalah orang dari Amazon Amazon ya kalau nggak salah sih apa sih dia Amazon itu dia bilang gini ini produknya bawang goreng ini terus kalau seandainya saya dalam satu hari bisa nggak ibu buat kapasitas sampai satu hari 500 atau 700 saya sampai kaget kan waduh kalau sampai segitu kayaknya saya belum sanggup deh Pak saya bilang kan karena itu harus pabrikan banget itu saya bilang dan kan tahu sendiri katanya itu terbesar dia bilang wah saya nggak kuat tuh saya bilang saya pernah ditantangnya gitu kan tapi saya takut juga Kalau saya ngiris manual Pak, ini mah Pak, saya ngiris manual ini saya 500 harus berapa ininya. Dan memang saya pun waktu itu pernah dapat job sekitar 350 botol untuk dari Bank Indonesia untuk souvenir karena dia orang kan setiap tahun ada rapat tahunan dan kebetulan untuk souvenir para pengusaha-pengusaha itu kebetulan Iren Snack dapat orderan bawang gorengnya gitu kan. Itu aja saya dikasih waktu 1 minggu itu saya memperdayakan tetangga aja kurang lebih 7 orang tuh Pak. Jadi saya kalau ada job seperti itu saya memberdayakan tetangga. Ya. Jadi tetangga yang lagi nganggur, lagi ini boleh hadir di tempat saya bilang ini, alhamdulillah tepat sehari sebelumnya kita sudah bisa selesai, bisa kita kirim, alhamdulillah. Dan setiap betul. juga kita alhamdulillah diajakin. Jadi sekarang kita Betul. emang jadi binaan Bank Indonesia Ya. jadi ujungnya. Betul, dan itu emang harus kita manfaatkan mungkin untuk Bapak Ibu semuanya kali ya. Kita harus bisa merapat juga nih ke binaan-binaan kayak tadi Bank Indonesia ataupun merapat ke Apindo Bu ya, untuk kita mencari link-link untuk pendistribusian, untuk kita marketing ya karena udah banyak ya untuk apa media-media gitu, terus organisasi yang bisa kita ikut, yang bisa kita ikut. Jadi kita fokusnya ke udah kita fokus ke bikin produk gitu ya, kita bikin fokus produk yang valid enak, yang udah pasti enak dengan kemasan yang mungkin bagus karena market udah siap nampung gitu. Tapi kalau kayak di Apindo atau binaan-binaan Bank Indonesia atau binaan dari BUMN lainnya gitu ya untuk UMKM pasti selalu ada slot gitu untuk kita usaha mikro bisa masuk nih jadi entah tadi itu jadi barang untuk souvenir ataupun hal-hal lainnya itu bisa kita manfaatkan banget gitu. Betul. Tuh, terkait Bu Resma juga bahwa organisasi udah ada di Majalengka. Betul. Jadi kita bisa saling R&D-nya, kita bisa saling riset-risetnya, kita bisa lihat nih contoh-contohkan di luar pulau sana inovasinya udah sampai mana nih. Ini yang di Lampung kayaknya belum ada. Kita bisa jadi pionir nih, Ibu Santi selalu bisa jadi pionir perbawang gorengan inovasi-inovasi itu semua ada di Bu Santi lah semua. Sama juga kayak gitu kan kalau ngomongin dulu kayak Lampung terkenal banget sama apa pisang, keripik pisang yang rasa-rasaan. Ternyata yang orang-orang di luar pulau juga langsung pada bikin juga kan dengan inovasi-inovasinya sendiri. Maka muncul Zanana, muncul yang lain-lain gitu. Itu akibat dari aneka-ragaman di ini kita harus saling lihat-lihat nih ngintip-ngintip oh di sini lagi ramainya ini. Ayo kita bikin di sini lagi ramai ini ayo kita bikin kayak gini. Gitu sih. Ya. Benar. Baik. Oke. Baik, Bu Santi. Sudah. Ya. Baik, mungkin itu dulu Bu Santi. Terima kasih Bu ya. Oke, sama-sama.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Baik, kalau itu kita lanjut lagi ke selanjutnya ada dari Ibu Novita Eka. Apa sudah bergabung Ibu Novita Eka? Malam Ibu. Oh, belum ada respon ya. Kalau gitu kita next. Sudah. Malam Ibu, sudah bergabung. Rusuklah. Alhamdulillah. Boleh Ibu kita cari dulu. Ibu Novita, apa sudah bisa dimulai? Gimana nih Pak? Apa next lagi? Ya kita next dulu aja kalau misalnya belum ada ya. Iya, masih belum ada responnya. Oke. Kalau gitu kita next Pak, Ibu udah. Dewi. Udah ada. sudah. Boleh Ibu Novita, kita bacakan RPU-nya dulu ya. Yang pertama adalah memperluas market dari Puspita Elesis, memperluas market dengan strategi branding, masih promosi, ikut pameran dalam kota, ikut workshop atau pameran di kalangan perias dan wedding. Kalau boleh Ibu dari kota apa ini Bu ya? Halo Ibu. Terputus kayaknya. Kayaknya sinyal ya, sinyalnya. Ya, kayaknya ada trouble dari sinyalnya Ibu Novita. Ya Pak hadir ya. Sinyalnya Oke. kurang bagus di sini. Iya Ibu. Oke. Ibu ini di kota apa Bu ya? Kalau boleh tahu. Purbalingga, Jawa Tengah. Purbalingga, Jawa Tengah. Berarti ini untuk Puspita Elesis ini menjual elesis Bulu ya? mata. Bulu mata ya, bulu mata. Sejauh ini berarti online kah atau offline atau masuk ke MUA juga? Ya, kita lagi itunya yang online. Kalau offline paling kita dari dinas kayak pameran apa gitu. Oke. Saya coba lihat di Instagramnya Bu. Ini Instagramnya juga udah jalan Bu ya. Iya. Tapi kalau untuk online di mana Bu? Apakah Shopee atau di mana? Kalau kita lebih WhatsApp? fokus ke Instagram sama WA. Oh, Instagram jadi. Kalau di Shopee produk saya kalah sama kompetitor, itu harganya di sana lebih murah loh, Pak. Betul. Karena kalau di Shopee mungkin dengan produk yang serupa banyak harganya yang lebih murah banget Bu ya, jadinya Iya. ya udah gitu. Kalau di Shopee kan kalau saya jual itu pengennya yang mereka beli besok beli lagi ya gitu loh. Jadi kita mempertahankan kualitas, tapi harganya sedangkan kompetitor di Shopee seringnya itu harga lebih rendah kayak gitu loh. Oke. Nah, untuk yang cross market strategi branding, nanti kita ini sama-sama Bu ya. Kita sama-sama kembangkan lagi. Saya juga ini udah coba cek Instagramnya nih, kita kayak Handmade Elesis, yang Instagramnya Puspita Elesis kan Bu ya. Iya. Nah ini coba dilihat, mungkin ada bisa sih kita beberapa kita coba tambah-tambahkan. Udah jalan aktif juga ini untuk kerja sama MUA ya kalau dilihat-lihat Bu ini ya. Kerja sama ini bio profilnya nih kita udah kasih tahu kalau kita ini ada di Purbalingga nih base-nya gitu. Jadi kalau untuk mencari eyelashes ini jadi khususnya di daerah Purbalingga ini bisa kita
kita pegang banget nih sama Puspita LSS ini nih untuk daerah Purbalingga dan sekitarnya, ini bisa kita bisa kita kembangin banget gitu. Nanti dari secara brandingnya coba kita garap lagi. Terus yang kedua, membuat video promosi dengan kata-kata yang mudah diingat. Promosi video biasa, membuat kata yang mudah diingat untuk produk misalnya Puspita LSS belum ada dalam para FUA. Nah, berarti Bu kalau ini handmade LSS tuh apakah ini bikin sendiri atau bikin sendiri Bu berarti Bu ya? Bikin sendiri, tapi udah Oke. banyak karyawan, Pak. Soalnya kalau tangan sendiri ya Oke. nggak bisa sampai order Ya, banyak kayak gitu. iya. Oke, berarti kan kalau misalnya ini bikin sendiri pasti ada motif atau ini sendiri nggak sih Bu? Iya, ada Ada model-modelnya banyak. keahlian, ada model-model sendiri yang mungkin hanya dimiliki oleh Puspita Iya, LSS mungkin Bu ya? Oke, itu bisa dikembangkan banget sih Bu ini untuk dari yang Ibu lakukan saat ini juga udah sangat-sangat bagus, udah sangat-sangat baik untuk pengembangan dari sosial medianya. Nanti paling kita coba lebih dalam lagi nih kira-kira konten-konten mana yang bisa kita coba produksi sama Puspita LS produksi biar lebih greget dan lebih banyak nih orang-orang yang ngelihat dari Puspita Illusis karena sejauh ini udah bagus banget sih dari sisi produknya udah bikin sendiri berarti ya gitu. Mungkin ada diferensiasi, nanti kita coba main ke diferensiasinya nih apakah ada yang bisa membedakan ya tadi ini bulu mata andalan para MUA ini kan udah jadi satu satu kata kunci yang udah bisa dipegang banget nih sama Puspita LSS. Kalau MUA cari bulu mata ya di Puspita LSS ini gitu. Dan itu pun berarti pengiriman di luar kota pun sangat-sangat bisa Bu ya kan karena WhatsApp iya. tadi ya mainnya yang Malah bisa di kita WhatsApp itu ya. malah pengiriman lebih banyak yang di luar kota, Pak. Di WhatsApp ya. Oh, Malah luar kota malah lebih banyak luar kota ya. gitu, Oke. kita udah banyak pelanggan di luar daerah. Oke. Dan itu pun rata-rata yang beli MUA Bu atau langsung pengguna langsung? MUA. Rata-rata MUA. MUA ya. Oke. Berarti kita segmentasiannya udah cukup jelas nih Bu. Segmentasiannya kita ke MUA nih, ke MUA yang mana kita bisa kita perluas lagi nanti dari ngegayat MUA mana lagi promosi-promosinya. Kalau MUA ini berarti rata-rata barter atau gimana Bu? Enggak, mereka Endorse? beli Mereka beli kalau yang di video-video ini kalau yang di Instagram. Video kadang kan mereka punya acara workshop, kita sponsor. Oke, ya. Berarti berarti untuk channelingnya ini udah dapat banget sih Ibu pengembangannya, dan nanti tinggal kita coba kembangkan dan lebih jauh lagi ini Puspita LSS bisa sampai mana gitu Ibu ya. Jadi setiap minggu nanti kita bakal banyak pembahasan lagi tentang ini apa aja nih yang bakal kita kerjain Ibu ya. Oke. Itu paling Ibu ya untuk Puspita LSS. Makasih ya Bu Novita. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, baik. Terima kasih Ibu Novita. Selanjutnya next review itu ada Ibu Dewi. Apa sudah bisa nih Ibu Dewi? Ibu Dewi Novitasari. Oke. Ibu Dewi sudah bergabung nggak? Oke, sepertinya belum ada respon ya. Mungkin kita next lagi ke Ibu Rosmawati. Selamat malam. Ibu Rosmawati. Oke, selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Kita cari dulu.
Yang ini bukan ya Bu ininya, RPW-nya. Bolu kriuk. Bolu kriuk. Cemilan kie, Oh, Pak. cemilan kie. Oh iya. Oh, oke. Kita cari sebentar ya. Ya, yang ini ya Bu, Ya, cemilan betul. kie. Iya, betul, Pak. Betul. Oke, Ibu Rosma sehat, Bu? Ya, Oke, sehat. tadi Alhamdulillah, kita Pak. bahas RPU-nya Bu ya. Yang pertama membuat inovasi packaging nih. Oke, jadi masih berbentuk transparan. Ini apakah transparan gimana Bu? Apakah plastik biasa atau gimana Bu? Sekarang yang masih ini, coach dari plastik. Saya langsung pakai itu yang video ini masih plastik kemasannya. Oh iya. Ya. Ini sedang menunggu dari rumah kemasan. Katanya sih Jumat ini kita dapat udah jadi desainnya. Oke. Berarti udah sama rumah kemasan Bu ya. Nanti bakal produksinya juga Bu ya untuk packagingnya ya. Oke. Buat ini baru jadi katanya, iya. Baru jadi ya. Iya. Oke, mantap. Nah, berarti untuk tadi bolu kering kan Bu ya untuk cemilan ini makanan ininya Jadi itu kita bolu kering. Nah, homemade bikin kita bakar lagi. Oke. Tapi untuk kemasannya udah dihitung kan nanti dari yang rumah kemasan tadi untuk ukuran kayak gitunya mungkin kan? Justru ini kan kita tinggal hanya bikin itu aja, ganti kemasan, baru kita berani jual ke sekarang ini sih by WA sama di toko aja, titip di toko. Sama warung kopi di tempat ngopi-ngopi ya. Di tempat kopi-kopi Bu ya. Oke, itu berarti udah jalan. Oke, untuk selanjutnya ini ada membuat produk cemilan baru seblak atau basreng dalam proses pembuatan sesuai dengan rasa pasar-pasar. Nah ini kayak gimana Bu seblak basrengnya? Apakah sebelaknya ini seblak kering atau gimana Bu? Dua-duanya produk kering. Oh, produk kering ya. Berarti yang bisa di packaging, bisa buat didistribusiin juga Bu ya di luar ya. Sama antaranya judul sama coach sama seperti dikemasin lagi juga. Persis kayak si cemilan kie. Cuman produknya isinya sekarang sama seblak itu aja sih. Basreng sama seblak. Oke, sejauh ini gimana Bu? Apakah udah mulai proses berarti pembuatan, bikin atau misalnya ngambil atau gimana Bu? Saya maklun sih basreng sama ininya sih. Maklun ya. Maklun aja iya, karena tinggal maklun, saya udah ngedesainnya, ya udah tinggal maklun aja daripada bikin lagi sih. Betul. Setuju Bu. Setuju. Betul kayak gitu. Berarti berarti lagi proses pembuatan packagingnya atau udah kemaklunnya udah dapat juga Bu untuk tempat udah ini udah dapat, tinggal ngebungkusin aja gitu Bu sekarang sama kemasan langsung berani running lah gitu. Oke, mantap. Oke, berarti kapan rencana Bu untuk bisa penjualan cemilan basreng sebelaknya? Saya nunggu dari kita kan dipanggil nih, ada beberapa yang dari rumah kemasan, kalau nggak salah ada 4 orang, besok itu diundang hari Jumat di Gedung Sate Pak. Itu langsung cetak itunya aja. Iya. Oke, mantap. Siap. Berarti minggu depan kita progres lagi Bu ya untuk hasil dari hari Jumatnya. Apakah udah selesai atau kapan kira-kira bisa selesai dari kemasannya? Di setiap minggu akan kita pantau juga progresnya Bu ya. Baik ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Semoga lancar ya.
Baik, terima kasih Ibu Rasmawati. Selanjutnya Ibu Dewi. Ibu Dewi sudah bergabung kah? Malam Ibu Dewi Novitasari. Atau Ibu Novita. Ibu Novita Eka. Sudah bergabung kah? Belum ada respon nih Pak Aldievio. Mungkin sudah cukup kali Mas ya. Pada Iya, jam baik. 9 juga. Ya, ada yang bosan juga mau lanjut lagi. Ada yang Oke. dikerjakan, mungkin yang saya kerjakan mungkin nanti di minggu depan aja. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu semuanya, ya, nanti kita akan lebih intens lagi di minggu depannya. Yang tadi udah mulai perencanaan pengembangannya, ya, nanti minggu depan akan saya follow up lagi. Kira-kira udah sampai mana nih gitu? Apa udah mulai di research? Karena ini sama-sama nih ketika Bapak Ibu udah ada rencana, semoga ini nggak jadi cuma tulisan aja kan, penghujung kegiatannya di minggu ke-6 ini udah ada realisasinya. Oh, nanti dibuka ini udah ada packaging, ini udah baru. Saya mau ada berita-berita seperti itu, packaging udah baru. Misalnya sosmednya ini udah makin aktif, udah makin banyak konten-konten baru, ini udah ada produk-produk baru. Nah, itu yang mau kita dengar, dari Kemenkop ingin dengar. Pokoknya nanti update-update terus aja kegiatan dari Bapak Ibu di step berikutnya. Nggak ke Kang Mukta lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Warzali. Mungkin untuk pertemuan kita di intensif yang di minggu pertama ini kita cukupkan saja Bapak Ibu. Untuk review dan materinya juga semoga itu dapat diterima oleh Bapak Ibu dan dapat bermanfaat juga. Untuk selanjutnya nanti mungkin akan saya infokan di grup ya. Selanjutnya itu seperti apa. Karena fokusnya kita di minggu kedua sampai minggu kelima itu mencapai targetnya Bapak Ibu nih. Seperti itu. Mungkin kita akhiri saja. Saya tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Selamat istirahat, yang melanjutkan produksi lagi. Selamat melanjutkan produksi lagi. Iya, makasih Coach. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Malam semuanya. Pamut.